Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabu Fadhaili Ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang keutamaan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang perlunya saya sampaikan nih di setiap awal kajian. Para sahabat ini adalah manusia-manusia terbaik sepanjang masa, dan mereka menjadi demikian itu kan dengan Islam, setelah mereka masuk Islam. Nah, karena sebelumnya ya mereka ini, para sahabat ini banyak, bahkan bisa jadi mayoritas ya, para sahabat itu sebelumnya jahiliyah, penyembah berhala, kafir, musyrik, buruk lah, amat sangat buruk hidup mereka gitu ya. Bahkan nah kalau Imam Bukhari kan pada kajian malam tadi dalam Kitabul Iman, Imam Bukhari menyebut setiap keburukan itu min amril jahiliyah. Ya, setiap keburukan itu adalah itu kejahiliahannya, disandarkannya ke sana. Nah, para sahabat yang asalnya semuanya buruk menjadi berubah itu kan, berubah menjadi manusia-manusia terbaik sepanjang masa. Nah, penilaian demikian itu dari sabda Rasulullah SAW. Ya, beliau menyabdakan khairun nas qarni, sebaik-baik manusia itu adalah generasi, mungkinnya kurunnya generasiku, ya mereka berarti para sahabat. Di luar Nabi tentulah ya, sudah pasti kalau Nabi-nya sendiri ya. Nah, terbaiknya itu menjadi manusia yang masuk surga tanpa hisab. Nah, itu seperti itulah sebetulnya yang disebut manusia terbaik. Tolak ukurnya bukan keduniaan. Kalau keduniaan misalnya yang pernah menjadi penguasa raja dengan kekuasaan yang Firaun juga seperti itu. Kemudian soal kekayaan, Qarun sangat kaya dan sebagainya lah. Kalau urusannya keduniaan, toh mereka jadi manusia-manusia terburuk. Ya, Firaun menjadi manusia paling buruknya, paling keras itu penentangannya terhadap Allah melalui penentangannya terhadap Nabi Musa. Nah, akhirnya kan menjadi manusia terburuk, padahal seorang raja, mana ada, kan tidak ada jabatan yang lebih tinggi dari seorang raja. Tapi para sahabatnya dengan sahabatnya karena di kalangan para sahabat pun di kalangan para sahabat pun yang menjadi konglomeratnya ada, yang menjadi ulamanya ada, yang miskinnya ada, yang menjadi pekerja kasar itulah ada. Tetapi kan semuanya sebagai manusia terbaik dengan beragama Islam, mengamalkan Islam ya. Mengamalkan Islamnya, kalau saya sebutkan seperti ini kan, mengamalkan Islamnya itu dengan benar-benar sungguh-sungguh, itu mengamalkan ajaran Islamnya. Mengamalkan Islam secara bersungguh-sungguhnya semaksimal gitu yang mereka bisa, dan mengamalkan ajaran Islamnya itu di seluruh aspek kehidupan. Semua landasannya ajaran Islam, artinya yang mereka lakukan itu semuanya berlandaskan ajaran Islam. Nah, hasilnya kan jelas, menjadi manusia-manusia terbaik, menjadi manusia-manusia yang masuk surga tanpa hisab.
diwakili lah sebutnya, diwakili oleh yang populer kan, ada 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Padahal ada nama ini, misalnya aja yang saya ingat ada Harithah namanya. Harithah ini seorang sahabat remaja. Dia ikut perang Badar dan syahid. Ibunya ibunya Ummul Harithah datang menemui Rasulullah SAW, kemudian menanyakan mungkinnya kepastian itu nasib anaknya setelah gugur nih. Ya, wahai Rasulullah, apakah anakku itu pasti masuk surga? Kalau pasti masuk surga, saya ridho, artinya ya kehilangan anak, bahkan saya gembira. Saya ridho kehilangan anak saya dan saya sangat bergembira dengan gugurnya anak saya. Tapi kalau enggak, kan ini sini sampai mengancam gitu ya. Tapi kalau enggak ada kepastian, ini bicara kepada Nabi, padahalnya ini seorang ibu lah gitunya, seorang ibu yang kehilangan anak. Tapi kalau enggak ada kepastian masuk surga, lihatlah apa yang saya lakukan. Acak-acak sakabeh ibu-ibu ngamuk, tinggal ikut weh. Kalau nggak ada kepastian anak saya masuk surga, lihat apa yang akan saya lakukan. Rasulullah kan menjawabnya normatif, selalu demikian sih. Rasulullah menjawabnya normatif. Mungkin kalau dalam bahasa kita ini kurang lebih seperti inilah. Ibu ini bagaimana? Surga itu bukan iya pasti. Surga itu ada 100 tingkatannya. Yang tertingginya adalah surga Firdaus. Nah, Harithah itu ada di surga yang tertinggi. Nah, barulah si ibunya, baru gitu lahnya, saya merasa tenang. Nah, ini kan pasti masuk surga. Tapi tidak ada hanya ini yang kan ada 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab. Itu kan Abu Bakar, Umar bin Khattab, itu yang 4 khalifah pertama. Nah, ini Harithah nggak disebut-sebut, tapi kan menurut Rasulullah tadi pasti di sana. Dan banyak kan nama Hamzah, hanya pamannya Rasulullah SAW yang gugur, masa nggak masuk surga, masa bukan di surga Firdaus. Karena Allah menjanjikan bagi mereka yang syahid, bagi mereka yang syahid. Inilah hanya saya ungkap lagi nih di sini nih ya. Mereka yang syahid, dan plus berartinya mereka syahid itu kan yang gugur di medan perang nih yang dimaksud nih ya, bukan syahid grade B-nya, bukan syahid KW. syahid KW lah. Aya tuh syahid di orok kene. Ngaran eta mah. Syahid yang itu ya, yang gugur di medan perang. Karena Rasulullah menyebut syahid juga ada beberapa yang lain ya. Nah, ini nggak sederajat dengan yang syahid di medan perang. Ada yang meninggal ketika berpakaian ihram, syahid disebutnya. Ada yang meninggal ketika melahirkan, syahid. Tapi kan tidak sama. Tapi ini justru ada sebutan ini ya, kalau saya munculkan syuhadanya yang mati syahid yang aslinya yang gugur dalam perang dan sederajat. Ya, dan sederajat. Seperti ini nih maksudnya nih. Bagi yang mati syahid, ternyata Allah menempatkannya di tempat khusus. Di tempat khusus ya. Kalau pada umumnya orang meninggal kan disebutnya ya ditempatkan lah di alam barzakh, di alam kubur lah gitu sebutannya. Kalau yang mati syahid, Allah menempatkannya di satu tempat. Rasulullah SAW menyebutkannya tempatnya seperti rongga burung. Ini rongga burung gitu ya, tempatnya mungkin seperti sebuah
dom, mungkinnya sebuah aula atau apalah tempat besar gitunya, yang di sana itu banyak itu tergantungnya bergantungan gitu, pelita-pelita cahaya-cahaya, dan itu letaknya di bawah arasy. Nah, bukan di alam kubur biasa, mereka di bawah arasy tempatnya, di satu tempat spesial pastilah ya. Dan ini keutamaan diantaranya ya, jangankan nanti di akhirat lah, ini kan belum ke surga, ini masih sekarang. Berarti ini mereka ditempatkan di sebuah tempat seperti rongga burung berwarna hijau dengan banyak pelita, banyak cahaya. Ini letaknya di bawah arasy, dekat Allah berarti. Itu kan istimewa gitu kan, beda dengan yang tidak syahid di alam kubur, di alam barzah. Dan ini mungkinnya keistimewaan yang benar-benar spesial nih. Dan mereka sudah bisa keluar masuk surga. Mereka sudah demikian di mereka berarti. Katakanlah main ke surga, survei gitu, survei ke surga, masuk ke surga, balik lagi, masuk surga, balik lagi. Ini hanya didapatkan oleh mereka yang mati syahid dan sederajat. Nah, kenapa saya katakan dan sederajat? Jadi ada yang tidak mati syahid, tapi oleh Allah disederajatkan dengan mereka. Tidak gugur di medan perang. Ya, tidak gugur di medan perang, tapi oleh Allah disederajatkan dengan mereka. Ya, contohnya Abu Bakar kan tidak mati syahid, tidak gugur di medan perang. Tapi Abu Bakar justru kan sahabat paling utama, mengalahkan mereka yang syahid. Tetap syuhada dan sederajat, mungkinlah sebutannya jadi demikian ya, karena ini jadi sama nih antara mereka yang mati syahid dengan orang-orang yang tidak mati syahid, tapi oleh Allah disejajarkan dengan mereka. Siddiq contohnya Abu Bakar. Nah, dan para sahabat yang lainnya ya boleh kalau saya mengatakan sah lah gitu ya sebutannya. Kalau ada orang yang mengatakan semua sahabat masuk surga tanpa hisab, boleh lah, bisa diterima lah gitunya kalau ada yang mengatakan demikian. Yaitu karena tadi kan khairun nasi qarni, manusia terbaik itu adalah sahabat-sahabatku. Padahal sahabat kan tidak terkenal semuanya. Ada sahabat yang namanya saja tidak tersebut. Iya, ada banyak. Karena sahabat kan bukan hanya puluhan orang, ratusan orang. Sahabat itu ratusan ribu, tidak tercatat semuanya namanya. Tapi sahabat ya masuk berarti ke dalam apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Manusia terbaik sepanjang masa. Nah, yang tentunya gitu kan, dari mereka itu banyak yang bisa diteladani, banyak yang bisa diikuti. Boleh kita sebutkan demikian, dengan sebab yang sama itu ya, maka akibatnya juga tidak akan berbeda. Ini kan yang gitulah maksudnya ya, yang kita kaji itu ya, bagaimana sih para sahabat. Ya, banyak yang bisa kita teladani, kita ikuti dari mereka. Saya ambil contoh nih satu lagi. Siapa ini kan populer juga dan seringnya saya ungkapkan ini biar tambah semangat lah gitu ya. Robiah al-Aslami. Ya, dia diminta oleh Rasulullah SAW, kamu mau minta apa? Nanti saya berdoa. Itu kan Rasulullah kepada Robiah.
Ternyata Robiah kan, ya inilah pola pikir, inilah cara berpikir para sahabat. Ditawari demikian, Robiah tahu Rasulullah itu kalau berdoa pasti dikabulkan. Oh, kesempatan emas, artinya kan ini Rasulullah yang memberi penawaran. Kamu minta apa, nanti saya berdoa. Nah ini kan yang terpikir oleh sahabat. Nah, seperti inilah para sahabat. Dia minta apa? Doakan Rasulullah SAW, ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Nah itu para sahabat. Itulah seorang sahabat. Itu yang dia minta. Sesungguhnya aku minta menjadi tetanggamu, anggaplah gitunya. Aku doakanlah, aku memohon kepadamu agar menjadi tetanggamu di surga. Ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Katakanlah hanya bukannya saya ingin rumah yang bagus, saya ingin harta yang banyak. Nggak ada kayaknya dalam pikiran para sahabat. Ketika diminta demikian, ini as'aluka murafaqataka fil jannah. Nah, nggak nyangka juga gitu kan Rasulullah mendengar jawaban seperti itu sampai Rasulullah minta, jangan yang itu, yang lain. Rasulullah sampai minta yang lain. Dan Robiahnya agak mau. Awal gue Rozali ada yang lain, permintaannya yang lain. Nggak ada. Aja hente benci orang, aja hente jangan naon atuh murun minta onta. Minta kekayaan. Saya kira gitunya. Oh, Robiah akan berpikir, ya buat apa kalau saya punya banyak, berlimpah, ngurus lagi hoream, kudu maraban, mun boga onta loba, kudu maraban. Anggaplah demikiannya, maka ini yang diminta. Akhirnya kan Rasulullah menyetujui, tapi kan Rasulullah SAW menyabdakan seperti ini. Baiklah, aku akan berdoa. Artinya kan karena Rasulullah tadi seperti itu, meminta kepada Robiahnya. Baiklah, aku akan berdoa, tapi fa inni ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah aku. Fa'a ini, bantulah aku. Rasulullah itu berdoa. Fa'a ini ala nafsika. Allah, kalau bahasa Arabnya ala itu menjadi keharusan. Fa'a ini ala nafsika. Rasulullah berdoa, Robiahnya leha-leha, ya santai, ongkang-ongkang kaki, percuma meskipun Nabi yang berdoa. Makanya gitu Rasulullah minta, bantulah, ini jadi keharusan bagi kamu. Bikasratis sujud, dengan banyak mengerjakan sholat sunat. Saya sering nih tentang hadis ini misalnya. Ini jangan dianggap hanya sejarah. Dalam arti seperti ini kan. Oh, seperti itu dulu pernah terjadi antara Rasulullah dan Robiah. Ya terus pelajaran bagi kita apa? Nah, katakanlah, apa kita tidak berpikir gitu ya, kalau saya bisa nggak, kalau saya boleh nggak punya keinginan menjadi tetangga Rasulullah di surga? Katakanlah, terpikir nggak seperti itu? Andai Rasulullah SAW masih ada, lalu kita sampaikan kepada Rasulullah, salah nggak? Apa salahnya gitu kan? Nah, pelajaran dari sini adalah Robiah itu contoh orang. Hadis itu bukan sejarah, hadis itu ilmu, hadis itu pelajaran. Artinya kan, siapapun boleh, kenapa enggak? Ya, siapapun boleh, siapapun berhak, itulah menjadi tetangga Rasulullah di surga. Hanya sama saja kan, syaratnya apa? Ya banyaklah mengerjakan sholat sunat. Nah, adapun Robiah, dia didoakan oleh Nabi, kenapa ada milik, nah gitu ya. Tapi kan di situ ada yang harus jadi keharusan Robiahnya apa? Ya perbanyaklah sholat sunat. Karena ini saya katakan begini ya, Rasulullah berdoa karena kan sudah Rasulullah yang menyatakannya demikian. Masa Rasulullah nggak berdoa?
Rasulnya berdoa. Nah kalau Robiahnya seolah-olah tenang saja, saya sudah didoakan oleh Nabi. Lalu dia, saya katakan gitu kan, leha-leha, santai-santai, ongkang-ongkang kaki. Disebut nanti banyak menikmati hidup di dunia nanti. Percuma meskipun Nabi yang berdoa. Ini kan ada contohnya ya. Rasulullah SAW menyalati Abdullah bin Ubay. Ngaruh enggak? Sama sekali enggak. Malah kan setelah selesai menyalati, Rasulullah SAW kan dimarahi oleh Allah. Jangan sekali lagi mengerjakan, jangan lagi menyalati mereka. Ya percuma kan meskipun Rasulullah yang berdoa. Kalau yang didoakannya, contohnya Abdullah bin Ubay, nggak ngaruh. Bukan doa Nabi tidak diijabah, tapi Abdullah bin Ubay tidak punya wadah gitulahnya untuk menampung, menerima, mewadahi pengabulan Allah atas doa Nabi. Kalau doa Nabi pasti diijabah, tapi ketika oleh Allah diberikan nggak punya wadahnya. Nah itunya maksud saya banyak gitunya, banyak yang bisa diteladani, diikuti itu dari para sahabat. Ya contohnya Robiah yang barusan. Sekali lagi ini penting ini sebetulnya kan. Boleh nggak gitu kalau kita punya keinginan seperti Robiah? Ya kenapa enggak kan? Berhak gak? Berhak kan sama-sama umatnya. Justru kan Rasulullah SAW itu sangat bangga disebutnya ini kan di hadis ini Rasulullah menerangkan, diperlihatkan kepadaku ada seorang yang Nabi berjalan diikuti oleh umatnya hanya 5 orang umatnya. Ada yang Nabi lain diikuti oleh 12 orang. Bahkan ada Nabi berjalan sendirian tanpa pengikut. Sedih kan jadi Nabi seperti itu. Anggaplah sedih kan jadi Nabi seperti itu. Mana pengikut kamu tuh di belakang? Sebenarnya aduh 5 jenil. Aduh 5 orang. Aku berbangga karena memiliki umat terbanyak. Artinya Rasulullah kan malah berbangga kalau semua umatnya masuk surga. Semuanya bisa laginya masuk surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Wah, itu atau Nabi mah gitu mah. Nah, Rasulullah itu sudah ya contohnya kepada para sahabat tentunya kan. Rasulullah kan menyampaikan ilmunya kepada para sahabat. Tapi ilmu dari Rasulullah kan untuk seluruh manusia, bukan hanya para sahabat. Kecuali tadi baca sebutlahnya baca hadis teh hanya dianggap sejarah, dalam arti kan tanpa mengambil kesimpulan, tanpa mengambil pelajaran, hanya mengatakan oh gitu baheula teh antara Nabi jeung Robiah teh nggak ada tertarik, nggak ada keinginan itunya seperti Robiah. Nah itu orang yang tidak mengambil pelajaran. Dan di Quran mah menyebut itu teh kafir. Di Quran menyebut jelema itu mah kafir. Gak pernah mau mengambil pelajaran kafir mah. Nah sekarang nih tentang ini ya Abu Ubaidah Al-Jarrah. Di dalam kitab Sahih Bukhari-nya sendiri ya tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah ini keutamaannya tidak banyak disebutkan, hanya 2 hadis, itu pun hadisnya pendek dan hanya menunjukkan satu hal tentang keutamaan Abu Ubaidah Al-Jarrah, yaitu dia itu Al-Amin, orang kepercayaan umat, disebutnya gitunya, orang kepercayaan umat. Nah inilah sekilas nih ya, sekilas itulahnya tentang siapa itu Abu Ubaidah Al-Jarrah ini. Dia ini seorang yang berperawakan tinggi tapi kurus gitu ya. Kalau Ammar bin Yasir kemarin ya, wah itu kalau dalam wayang golek mah Bima, tinggi besar, dadanya bidang,
fisiknya luar biasa kuat gitunya, Ammar bin Yasir. Nah, kalau Abu Ubaidah Al-Jarrah ini, dia ini orang yang tinggi ya tapi kurus, tampan gitulahnya, orangnya tampan, perawakannya tinggi, kurus itu, kemudian janggutnya tidak terlalu lebat, dan dia ini masuk Islam, termasuk nih yang masuk Islam di awal mula kerasulan, di awalnya turunnya agama Islam. Ini kan, nah ini, dan Abu Ubaidah ini salah satu nih ya dari 10 orang sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab, itu ini salah satu diantaranya nih, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ya, dia ini masuk Islam ya, diajak, dibawa itu masuk Islamnya itu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu di awal kemunculan Islam, Abu Bakar As-Siddiq itu sudah mengajak. Di antaranya yang awal-awalnya terbawa masuk Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq itu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini nih yang paling awalnya yang masuk Islam itu atas ajakan itu Abu Bakar. Nah, termasuk ini diantaranya nih ya, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dan sejak dia masuk Islam, dia ini sudah disebutnya berbaiat, berjanji setia, mungkin bahasa, ada bahasa apa ini benar gak sih gitunya bahasa sebutan ini nih, mewakafkan diri untuk Islam. Bener gitu tuh, mewakafkan diri. Saya takut salah sih, bisi gitu menyebut demikian, ternyata emang ada gitu. Tapi maksudnya ya, dia ini sudah berjanji sejak awal masuk Islam. Ya, dia berjanji kepada Rasulullah SAW untuk apa namanya, membela, menegakkan Islam, menegakkan, jadi sebutnya memberikan, menyerahkan seluruh hidupnya, segala-galanya untuk menegakkan agama Islam. Nah, kalau ketika di Mekahnya samalah dengan yang lainnya, para sahabat mengalami banyak kekerasan. Itu dialami lah oleh sahabat-sahabatnya di awal, terutama yang masuk di awal kemunculan Islam. Nah, Abu Ubaidah ini termasuk orang yang ikut juga hijrah ke Habsyah. Nah, karena sebelum hijrah ke Madinah itu ya, hijrah itu ke Habsyah dulu, tapi Rasulullahnya sendiri nggak ikut. Waktu ke Habsyah Rasulullah nggak ikut, Rasulullah itu hijrahnya langsung ke Madinah. Nah, para sahabat ada yang hijrah terlebih dahulu ke Habsyah. Nah, di mana seperti ini kan, hijrah ke Habsyah itu, di mana saat itu ya Habsyah, sekarang ini Ethiopia. Kerajaan Habsyah itu sebelum ada Islam, rajanya ini, Raja Najasyi, dia ini seorang yang soleh, taat, beragama Nasrani tentunya nih, sebelum ada Islam nih. Dan kerajaannya sangat besar sampai Yaman. Nah, kalau Yaman kan Asianya, Yaman Asia dengan Afrika itu kan terpisah oleh Laut Merah. Yaman itu jajahan Habsyah dulu. Padahal Yaman itu kan jazirah Arab, tanah Arab, itulah secara geografis masuknya ke Timur Tengah Arab. Nah, dikuasai oleh Habasyah dari Afrika. Makanya Arab Yaman banyak yang hitam. Arab mana? Yaman agak-agak hitam lah. Pokoknya
pasti sudah tercaburi. Nah, termasuk waktu peristiwa saya teteh nama teh, saya lupa. Abrohah pasukan gajah yang menyerang, yang mau menghancurkan Ka'bah, itu kan dari Yaman. Saat itu waktu Abrohah mau menghancurkan, datang ke Mekah mau menghancurkan Ka'bah itu, Yaman itu jadi negara bagian atau provinsi, mungkin sebutan kita malah kalau bukan negara bagian, itu provinsi dari kerajaan Habasyah. Nah, para sahabat yang hijrah ke sana diterima dengan baik di sana, dan Raja Najashinya masuk Islam. Raja Najashinya masuk Islam ya, meskipun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah. Raja Najashinya masuk Islam karena seperti peristiwa dengan ini sebetulnya. Rasulullah SAW kan menulis surat yang isinya ajakan masuk Islam kepada pembesar Romawi. Yang membawa suratnya ini Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam. Nah, maka kan para pembesar Romawi, terutama kalau sekarang yang tertingginya Paus mungkinnya, dia bertanya kepada Abu Sufyan tentang Nabi. Ternyata bertanya ini bukan bertanya, tapi ingin mencocokkan penjelasan tentang Nabi di Injil dengan kenyataannya. Ini menurut Abu Sufyan seperti apa? Ditanyakan, saya ingat ada 9 pertanyaan dari Heraklius kepada Abu Sufyan, dan ternyata semua jawabannya cocok dengan yang ada di Injil. Maka kemudian Heraklius ini kan masuk Islam. Nah, Raja Najasyi juga demikian, ketika diberitakan ini umat Islam, ini ada nabi terakhir, samalah dicocokkan dulu, dikonfirmasi kan segalanya, ternyata benar. Kemudian Raja Najasyi masuk Islam. Nah, hijrah pertama 2 kali, itu hijrah ke Habasyah itu 2 kali. Jadi gelombang pertama beberapa tahun, kemudian gelombang kedua. Nah, kalau ini Abu Ubaidah hijrah ke Habasyahnya itu kelompok atau gelombang kedua, tapi tidak lama gitu ya, karena dia ini setelah mendengar Rasulullah SAW hijrah, maka segeralah menyusul ke Madinah dan menemani Rasulullah SAW di semua peperangan. Dan Abu Ubaidah itu selain yang dikenal sebagai pelindung Rasulullah SAW, bodyguardnya Rasulullah SAW, yang menjaga Rasulullah SAW ketika berperang, yang lainnya adalah kemarin juga sudahnya Az-Zubair bin Awam. Ya, Az-Zubair bin Awam. Nah, ini satu lagi nih bodyguardnya Rasulullah SAW nih, yaitu Abu Ubaidah. Nah, karena dia sejak awal masuk Islam, Abu Ubaidah itu sudah mewakafkan diri, sudah menyerahkan sepenuhnya hidupnya ini hanya untuk membela agama Islam. Nah, ini agak sedikit melebarnya. Padahal demikian tuntutannya kan, untuk semua orang kan dituntut seperti itu sebetulnya. Yaitu di surat As-Saff ayat berapa? 9 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ya, wahai orang-orang yang beriman, inginkah aku tunjukkan satu perdagangan jual beli, tukar menukar gitulah, yang akan membebaskan kalian dari azab yang pedih. Yaitu ya ini dipenuhi benar artinya nih ya oleh Abu Ubaidah nih, yaitu tu'minuna billah, berimanlah kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulnya,
wa tujahiduna fi sabilillahi, dan bersungguh-sungguhlah di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum. Tah ini benar-benar dipenuhi dengan harta dan diri, jiwa, nyawa gitulah kalian. Itu ya kan ayat, memang tuntutannya demikian kan sebetulnya untuk semua orang. Tu'minuna billahi wa tujahiduna wa tu'minuna billahi wa rasulihi, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wa tujahiduna, dan bersungguh-sungguhlah fi sabilillahi, di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan diri, gitulahnya diri, jiwa, nyawa kalian. Nah dari Habasyah Rasulullah SAW segeralah menyusul siapa nih, Abu Ubaidah ini ya, menyusul ke Madinah, yang kemudian mengikuti semua peperangan, ya perang Badar, itu perang Uhud. Dan dari tekadnya sejak awal, menyerahkan diri itu sepenuhnya untuk Islam, penting benar-benar. Ini sangat terlihat dari gaya hidupnya yang itu, gaya hidupnya yang jauh dari kedunia. Salah disebutnya segala kepentingan pribadinya itu dikesampingkan. Segala urusan pribadinya itu tidak dianggap. Kalau urusan Islam, kepentingan Islam lah baru. Kalau urusan pribadi, kepentingan pribadi diabaikan. Padahal itu juga kan Rasulullah contohnya yang demikian. Kalau contoh dari Rasulullah seperti ini nih, karena Rasulullah SAW itu ya tidak pernah marah apabila sesuatu, misalnya nih, sesuatu yang tidak mengenakan lah, mungkin kita menyebutnya demikiannya, tidak mengenakan lah, mengesalkan, tapi itu urusan pribadi, gak pernah Rasulullah marah. Tapi kalau kepentingan Allah yang diusik, Rasulullah paling marah. Ini diantaranya yang ini ya, contoh yang nyata nih, yang jelas nih. Ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, ya dimaki-maki lah, diludahi, dilempari, bahkan sampai berdarah kena lemparan batu. Malaikat memberi penawaran, mau aku angkat gunung ini lalu aku timpakan kepada mereka, mati semuanya. Sekali timpa gunung ya matilah semua penduduk Taif. Rasulullah menjawab apa? Oh, jangan. Kalau dilakukan demikian, lalu agama Islam ini harus saya sampaikan kepada siapa? Kepentingan Allah terganggu. Padahal penawaran, kalau mengikuti, sakit hatinya sampai berdarah dilempari, bisa jadi Rasulullah, iyalah bagus lah, modar kabeh modar kabeh juga sekali ditinggalkan ya. Rasulullah lebih memikirkan kepentingan Allah. Kalau mereka mati, lalu saya harus menyampaikan Islam ini agama Allah ini kepada siapa? Ya maaf, seolah demikian. Ya maafkanlah mereka karena mereka itu belum paham. Itu kan contohnya Rasulullahnya. Kalau urusan pribadi ya terdianggap lah, nggak pernah dianggap oleh Rasulullah. Nah sehingga ini juga nih ya, ini juga ya. Kalau Rasulullah SAW kan sebelum menjadi nabi kan, Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi itu kan mendapat gelar Al-Amin. Soleh lain soleh, bager beda sih, soleh jeung bager teh. Bager pisan, tapi mah soleh acan, soleh apa? Karena soleh itu setelah dengan Islam baru jadi orang yang soleh. Sebelumnya bager, soleh keneh warokoh, mun warokoh soleh. Kalau Warokoh bin Naufal mah saat itu sudah beragama dengan benar, yaitu agama Nasrani. Kalau Rasulullah kan belum. Eta bersebutnya teh karena pikana bager acan soleh mah. Ini sering nih saya munculkan nih tentang hal ini ya. Karena jangan sampai gitu orang Islam itu balager sih. Jauh tina soleh mah.
balager banyak. Nah nabi ge baheula ngalaman gitu, nabi baheula bager pisan soleh acak wa wajadaka dolan fahada. Jadi soleh itu setelah diberi Islam. Nah orang Islam dengan beragama Islam sudah merasa menjadi soleh, keheula soleh mah jauh nih, bager manya. Nah Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin, ya apalagi kan setelah menjadi nabi. Sebelum menjadi nabi saja sudah mendapat gelar Al-Amin, apalagi setelah menjadi nabi tentunya. Nah Abu Ubaidah itu, ini gelarnya nih, Rasulullah menyebutkan seperti ini. Nanti adanya di kisahnya ya. Inna likulli ummatin aminan. Inna likulli ummatin aminan. Wa inna amina hazihil ummati Abu Ubaidah tabnal Jarrah. Nah, Abu Ubaidah tabnul Jarrah. Ini saat Nabi ini yang menyabdakan seperti ini. Kalau misalnya kita bandingkan nih, kalau di masyarakat jahiliyah ya susah sulit. Dengan bener mah hese di waktu di jahiliyah. Tapi Rasulullah ini kan beda sendiri. Hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, tapi Rasulullah beda sendiri. Berhala saja nggak tahu, itulah Rasul itu berhala saja nggak tahu, apalagi menyembah. Apa buktinya Rasulullah nggak tahu soal berhala, soalnya berhala dan agama, penyembahannya, agamanya dan sebagainya. Orang-orang jahiliyah yang menyembah berhala kan mengajak kepada Rasulullah SAW. Bagaimana kalau kita studi banding, kita bandingkan agama kami dengan agama kamu. Setahun pertama kamu ikut agama kami, setahun berikutnya kami ikut agama kamu. Nah setelah masing-masing setahun kita bandingkan mana yang lebih baik. Rasulullah diajak ke agama jahiliyah, oh berarti Rasul kan nggak tahu. Makanya coba masuk, gitu kan, masuk, pelajari, ikuti. Rasulullah itu nggak kenal dengan keberhalaan, padahal hidup di tengah-tengah berhala. Beda sendiri, Al-Amin. Nah Abu Ubaidah teh kurang lebih demikianlah. Ini Rasulullah sendiri yang menyabdakan innal likulli ummatin aminan. Sesungguhnya untuk setiap umat itu ada amin. Itu kan Rasulullah itu karena orang yang jujur, terpercaya gitulahnya. Al-Amin itu kan menunjukkan orang yang demikian. Bagi setiap umat itu ada apa namanya, jadinya orang jadi hese sih kepercayaan itu, kepercayaan atau jadi di Indonesia mah kepercayaan jadi agen agama animisme, justru mimbar kepercayaan. dulu di televisi nasional ada siaran agama Islam, siaran agama Nasrani, ada siaran mimbar kepercayaan. Itu maksudnya kepercayaan animisme yang ada di Indonesia. Ini maksudnya Al-Amin lah gitu ya, seperti Rasulullah sebelum menjadi nabi. Sesungguhnya bagi setiap umat itu ada orang yang demikian, ada Al-Aminnya. Wa inna amina hazil ummati, dan Al-Aminnya dari umat ini adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Itu sabda Nabi, itu bukan, artinya bukan penilaian orang. Nabi yang sudah menjawabkan demikian. Nah, kembali ke tadilahnya, ini sekilas tentang setelah hijrah ke Habasyah, kemudian menyusul ke Madinah dan mengikuti gitu ya semua perang. Dan dari, nah ini kan konsekuen. Sejak awal dia masuk Islam, dia sudah menyatakan diri demikian. Aku serahkan, kalau kata ayat tadi mah, hartaku, jiwaku, hidupku, nyawaku semuanya untuk Islam. Dan benar, konsekuen dengan ucapannya, konsisten itu dengan ucapannya. Nah maka terlihatlah tadi dari
bagaimana gaya hidupnya, nggak pernah mementingkan kepentingan pribadi. Yang dipikirkannya, yang dilakukannya gitulahnya, ini hanya seluruhnya untuk kepentingan Islam lah. Tadilah mencurahkan gitu kan, menumpahkan segala-galanya untuk Islam. Sesuai dengan ayat yang tadi kan ya, tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Sangat nampak dari bagaimananya keseharian begini, keseharian kehidupan sehari-harinya, benar-benar gitu ya, dia memikul itu tanggung jawab keagamaan ya, dengan gitunya, dengan ketakwaan, dengan amanah, dengan keteguhan. Ya, seluruh hidupnya ya dihabiskan itu dalam mengemban amanat. Nah, gitulah amanat, anggaplah titipan Allah kepadanya. Ya, dia membaktikan diri di jalannya ya demi mencapai keridhoannya. Ya, ini ya yang diantara yang apa namanya ya, suri toladan. Ini diantara suri toladan nih bagi semua orang. Dengan tuntutan dari Allah kan seperti tadi kan, ayat tadi berlaku bagi semua orang. Nah, kalau Abu Bakar bahkan Abu Ubaidah di sini sejak dia masih Islam, saya serahkan segala lagi. Nah, atau kalaupun tidak seluruhnya, kok mau karena nyawa melebar dibikin mau eta nyawa ke Islam, apa yang lebih berharga dari nyawa? Kan nggak ada sebetulnya. Saya pernah sampaikan seperti ini kan, orang kafir saja mengatakan nyawa manusia itu lebih berharga dari apapun. Ya, yang paling berharga dari kita apa? Nyawa. Mau nggak diberikan untuk Islam? Nah, kalau Abu Ubaidah masa saya berikan kalau itu untuk Islam. Ya, atau tekil gitulah. Kalaupun tidak sampai seperti ini sering juga ninya saya ungkapkan ninya. Harus memiliki kontribusi untuk Islam. Boleh kan kita katakan seperti ini. Kita ini sudah dapat banyak dari Islam. Nah, terus kita sudah memberi apa untuk Islam? Ya, kita ini sudah dapat banyak dari Islam. Nah, terus kita sudah memberi apa gitulah untuk Islam. Padahal kan kalau pun seperti itu kan nggak ada yang tidak ada kan, yang tidak dibalas oleh Allah tetap akan kembali kepada kita sendiri kan sebetulnya. Nah, makanya jelaslah balasan apa sih yang didapat oleh Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia salah satu dari 10 orang sahabat yang masuk surga tanpa hisab. Ya, karena apa yang dia berikan gitu kan. Karena apa? Yang 10 tadi juga sama kan, Abu Bakar, Umar bin Khattab, mereka juga sama kan sebetulnya, orang-orang yang menyerahkan semuanya untuk Islam. Nah, bahkan Ibnu Umar nih contohnya kan, Ibnu Umar nih yang juga belum lama kan ya. Ini diantara contoh yang baik meskipun berat. Ibnu Umar itu kan berdagang dan Allah takdirkan kaya. Ternyata Ibnu Umar itu termasuk sahabat yang kaya, seperti Umar bin Khattab kaya, Abu Bakar kaya. Tapi itu kan Ibnu Umar ini tidak pernah memegang hasil dagangnya, curang menjadi kekayaannya lebih dari sehari. Isukna nganyuk ya butuh para bonta mah. Itu kan kemarin ya kejadiannya demikiannya, ada orang yang melihat Ibnu Umar itu meminjam nganyuk, bahasa Sunda namanya nganyuk jukut yang meraban onta. Padahal orang ini tahu kan kemarin Ibnu Umar itu baru dapat untung besar dari dagangnya. Orang ini penasaran, datanglah ke rumah Ibnu Umar, nanya ke istrinya, saya lihat Ibnu Umar kok pinjam untuk ngasih makan unta. Istrinya mengatakan Ibnu Umar itu nggak pernah pegang uang lebih dari sehari. Kemana? Untuk Islam.
Itu kan beratnya, berat teh gitu mah. Kau mau nu gajihan sebulan sekali mah unggal gajihan beakeun terus isu kumaha atuh hese gitu mah. Ya makanya mau nepi mau lah kalau kumaha ge ka para sahabat mah. Ya tapi kan kalau tidak demikian, kalau saya katakan ya harus tetap kita punya itunya, kalau saya menyebutnya apa yang sudah kita berikan untuk Islam. Harus ada kontribusi lah untuk intinya kan penyebaran penegakan Islam meskipun tidak sebesar ya kalau dibandingkan dengan mereka mah aslina berarti kan, tapi kan Allah menilai sesuai dengan kemampuannya. Ya Allah menilai sesuai dengan kemampuannya. Saya suka ingat yang tadi tanya yang syahid kan pasti yang syahid mah jangankan nanti di surganya, di alam baka sebutnya alam baka, bukan di alam barzah, di bawah arasy mereka beda dengan yang lain. Di surganya istimewa. Tapi kan syuhada dan sederajat. Artinya kalaupun kita tidak syahid, tidak gugur dan perang, atuh nu ieu atuh nu sederajatna tah. Dan contoh yang seperti itu juga sudah ada. Abu Bakar tidak syahid, tidak gugur di medan perang, tapi Abu Bakar sahabat nomor 1 kalah mereka, Hamzah kalah. Tadi Harisahnya yang gugur dan syahid, surganya dipastikan surga Firdaus, tetap kalah sama Abu Bakar. Abu Bakar sahabat paling utama. Eta disebut syuhada dan sederajat. Karena apa? Nah ini benang merahnya sama, karena kontribusinya terhadap Islam sangat besar. Mereka benar-benar itunya menyerahkan gitulah seluruh jiwa, raga dan hartanya untuk Islam. Mereka mengesampingkan kepentingan pribadi. Ari aya nama tibalik deh. Tibalik jadi ustad, tapi malah kepentingan pribadinya yang muncul, agamanya hilang, kontribusi untuk Islamnya nggak ada karena memang untuk kepentingan pribadi. Anggaplah kalau itu mau dikatakan autokritik lah gitu boleh silakan, bukan menghujat, bukan. Banyak yang demikian itulahnya yang berkecimpungnya dalam urusan agama tapi kontribusi untuk agamanya malah nggak ada karena masuk kepentingan pribadi. Nih kalau contohnya Abu Ubaidah Al-Jarrah, singkirkan semuanya, nggak ada pokoknya. Kalau untuk kepentingan pribadi itu nol, anggaplah nggak ada sedikit pun untuk kepentingan pribadi. Ini kan yang dia ikrarkan sejak awal kepada Rasulullah. Sejak awal masuk Islam, saya serahkan semuanya untuk kepentingan Islam. Bahasa kita hidup dan matiku lah, pokoknya jiwa, raga, harta, semuanya untuk Islam. Kan jelas hasilnya, tak itu kan pelajarannya jelas hasilnya kalau seperti itu. Ini salah satu nih dari 10 sahabat yang dipastikan masuk surga tanpa hisab.